Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ariska. Di video kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan. Kali ini aku mau ajak kalian ke sebuah penginapan di kawasan Puncak yang baru banget launching sekitar 1 bulan yang lalu gitu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastiin kalian udah subscribe dulu channel ini. Jangan lupa like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, keep on watching! Jadi harusnya kemarin tuh kita lewat jalur ini teman-teman, tapi ternyata jalur ini tuh lagi ada perbaikan jalan dan akhirnya kita dialihkan menuju jalan alternatif. Itu pun aku taunya kalau jalan ini sedang dalam perbaikan itu dari warga sekitar yang bilang kalau jalan ini nggak bisa dilewatin. Terus akhirnya aku menghubungi pihak Alinson dan dikasih tutorial jalan alternatifnya menuju ke sana. Nanti akan aku coba bahas juga sedikit. Dan untuk ini adalah jalan utama yang seharusnya kita lewatin tadi, tapi karena sedang perbaikan jadi nggak bisa lewat. Dan dari sini tuh sebenarnya udah nggak jauh, ini tuh tinggal ikutin jalan aja. Kalau lewat jalur alternatifnya itu emang agak jauh karena statusnya dia tuh jadi muter gitu. Untuk jalan alternatifnya itu harus ngelewatin jembatan ini dulu, atau biasa disebut dengan jembatan Puncak atau jembatan Soekarno. Terus nanti ada tikungan S pertama, itu nanti harusnya kita itu belok ke arah kiri. Tapi di sini aku tuh malah kebablasan. Di sini harusnya tuh belok. Terus akhirnya ya udah aku putar balik lagi aja. Terus di sini aku tuh di stopin gitu, ditanya mau kemana. Aku bilang aku mau ke Alinson. Maaf banget kalau aku nggak bisa kasih lihat full jalannya, karena aku juga harus ngeliatin tutorial jalan yang dikasih sama pihak Alinsonnya itu. Nah, kalau kalian udah ngelihat gerbang yang kayak gini, itu tandanya kalian udah sampai di Alinson Sunset Hill nih temen-temen. Emang ya, perjalanan ke sini tuh lumayan cukup melewati banyak jalan yang agak terjal. Jadi pastiin aja kendaraan kalian harus sehat ya sebelum ke sini. Terus untuk yang mau menginap, kalian itu harus reservasi dulu. Dan di sini itu aku mau check-in tapi masih kepagian banget. Jadi aku sekalian mau lihat-lihat dulu aja di sekitar sini tuh ada apa aja sih. Pas sudah sampai, kalian akan langsung ngeliat taman yang kayak gini. Taman ini memang masih belum terlalu rapi ya, karena Alinson ini sendiri kan dia itu baru banget launching dan memang belum 100% jadi. Jadi emang masih banyak proses pembangunannya. Dan terus di sini kalian akan langsung ngeliat tangga yang super estetik banget. Jadi tangga ini tuh tangga menuju ke front office. Tapi sebelum masuk, aku mau kasih lihat dulu nih ke kalian gimana sih view dari atas sini. Nih, super cantik banget, ijo-ijo, langitnya juga cerah, ditambah lagi kalian bisa langsung ngelihat pemandangan Gunung Salak yang super cantik banget kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar ngelihat parkiran aja, kalian bisa lihat view yang bagus banget kayak gini. Dan nanti masih akan banyak lagi view yang gak kalah kerennya dari ini. Tapi sekarang kita harus beralih dulu nih. Kita mau lihat front office-nya dulu. Jadi pas baru naik tangga itu kalian akan langsung ngeliat lukisan mural yang super cantik kayak gini. Terus di sebelahnya bergeser sedikit, kalian akan langsung ngeliat meja resepsionis. Jadi nanti kalian akan melakukan check-in dan juga check-out di sini ya. Untuk waktu check-innya itu jam 2 siang dan untuk check-outnya itu jam 12 siang. Jadi untuk kalian yang check-in itu kepagian kayak aku, nanti kalian bisa menunggu di sebelah sini, disediain sofa buat nunggu, atau buat sekedar duduk-duduk aja juga boleh. Nah, kalau untuk kalian yang bawa anak kecil nggak usah takut. Jadi di sini tuh sambil nunggu kalian bisa ajak main si kecil di sini. Nah, di sini tuh emang disediain tempat untuk bermain anak.
ada satu set perosotan dan juga ayunan, ada meja belajarnya juga, dan ada ring basket. Next, aku mau ajak kalian intip ke bagian samping front office. Jadi sebelum ke toilet, itu di tengah-tengah antara front office dan toilet ada tangga menuju ke atas. Terus mari kita intip toiletnya. Jadi di sini tuh udah disediain musola dan udah ada perlengkapan sholatnya juga. Tapi saran dari aku lebih baik kalian bawa perlengkapan sholat kalian sendiri biar lebih aman gitu. Terus di sini juga ada 6 buah toilet yang super nyaman dan bersih banget. Udah gitu toiletnya juga wangi dan udah ada tempat untuk cuci tangan dan juga tempat untuk ambil wudhu. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian situasi di Cafe Bukit Senja. Jadi Alinson ini punya cafe yang terbuka juga untuk umum, namanya itu Cafe Bukit Senja. Untuk kalian yang menginap, kalian juga bisa kesini aja untuk menunggu waktu check-in. Dan untuk kalian yang tidak menginap, kalian tetap bisa menikmati pemandangan yang indah banget kayak gini sambil ngopi-ngopi cantik di Cafe Bukit Senja. Enak banget kan ngopi sambil ditemani sama udara yang sejuk dan juga pemandangan yang indah. Ditambah lagi di sini itu tenang banget karena jauh dari kebisingan. Kurang enak apa lagi coba? Tuh, seger banget mata, sejauh mata memandang. Ini tuh pemandangannya bener-bener bagus banget. Aku suka banget deh pokoknya nongkrong di sini dan kalian harus cobain ya. Cuma sayangnya di sini itu masih ada beberapa spot yang masih belum rapih nih, kayak ini bisa dilihat nggak ada pagernya. Jadi kalau anak kecil nyelos lewat sini tuh masih bisa. Dan makanya untuk kalian yang bawa anak itu lebih baik anaknya tuh bener-bener diperhatiin banget. Tuh, karena lumayan banget kan kalau sampai dia salah langkah atau kebablasan. Aku juga mau kasih tahu kalian kalau di Cafe Bukit Senja ini ada live musiknya setiap hari Sabtu dari siang sampai dengan sore. Karena pada dasarnya Alinson ini dibangun di atas tanah perbukitan, jadi kalian gak usah heran kalau nantinya kalian akan sering naik turun tangga karena memang udah konturnya begitu. Karena memang antara satu spot dan spot lainnya itu pasti kalian akan melewati anak tangga ataupun melewati tanjakan dan turunan gitu. Dan sekarang aku mau ajak kalian untuk ngeliat ke cabinnya, dan tetep harus ngelewatin anak tangga kayak gini. Untuk saat ini, jenis penginapan yang tersedia hanya jenis cabin seperti ini. Dan di dalam satu deret cabin itu terdiri dari 2-3 cabin. Jadi untuk air minumnya juga sama, disediakan 1 galon untuk dipakai sharing barengan sama 2-3 cabin tadi. Jadi memang satu deret itu dapatnya 1 galon dan 1 dispenser. Sekarang aku mau ajak kalian buat intip salah satu kamarnya di couple cabin. Jadi couple cabin ini punya kapasitas untuk 2 orang dan space-nya itu cukup luas ya. Jadi masih bisa untuk kalian tambah extra bed. Dan untuk ukuran kasurnya ini tuh ukuran queen size. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan bean bag. Jadi kalian bisa duduk santai sambil main handphone atau mau sekedar duduk aja. Terus di sini juga udah dilengkapi dengan satu set lemari yang super minimalis kayak gini, ditambah lagi dengan wall decor yang super estetik. Tuh kalian bisa lihat ya, estetik banget. Sekarang kita intip lemarinya. Nih, lemarinya ini bisa banget berfungsi buat kalian naruh barang atau buat naruh tas, segala macam itu masih bisa banget. Terus juga di sini sudah dilengkapi dengan kaca yang full body. Ada juga gantungannya, tapi gantungannya cuma 2 ya, karena untuk 2 orang. Dan kacanya ini bisa digeser, jadi bisa diatur sesuai dengan kemauan kita. Dan di sini juga udah ada TV yang menghadap langsung ke tempat tidur. Udah gitu di sini juga udah disediain wifi ya teman-teman. Jadi kalau kalian gak ada sinyal nggak perlu takut karena di sini udah ada wifi-nya. Jadi tenang aja ya. Terus untuk yang muslim udah ada petunjuk arah kiblatnya juga. Jadi kalau kalian mau sholat udah tinggal sholat aja karena arah kiblatnya udah ada. Satu hal yang perlu diperhatikan juga, di dalam cabin itu dilarang merokok ya. Jadi kalau kalian mau merokok lebih baik di luar aja.
Dan karena di sini itu nggak ada AC, jadi diganti dengan exhaust. Terus ada juga kaca yang sebenarnya ini tuh kacanya peletakannya agak tinggi, jadi kayak hanya sekedar pajangan aja. Lalu untuk kalian yang males ke cafe, kalian bisa banget room service karena udah ada buku menunya juga di sini, dan disediain 2 buah gelas untuk 2 orang. Selain itu ada 1 set bangku dan mejanya juga. Terus di sampingnya juga udah disediain tempat sampah, jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Next, kita beralih ke kamar mandinya. Jadi ini dia penampakannya. Ada 1 buah kaca yang cukup besar, terus ada juga wastafel dan sudah dilengkapi dengan hand soap. Terus ada juga 2 buah handuk, dan di sini itu sudah ada sabun dan shampoo-nya. Ada shower yang sudah dilengkapi dengan water heater juga. Untuk pasta gigi dan juga sikatnya di sini belum disediakan, jadi lebih baik kalian bawa sendiri atau bisa beli juga di resepsionis. Dan ini untuk klosetnya, ada kloset duduk serta sudah dilengkapi juga dengan tempat sampah. Ada kesetnya juga dan sudah ada tisu yang ditaruh di gantungan yang super estetik. Dan ini dia pemandangan yang bisa kalian lihat dari depan cabin. Gimana? Bagus banget ya. Tuh, beneran deh. Ini tuh bener-bener memanjakan mata banget. Sejauh mata memandang, pemandangannya tuh bagus semua. Apalagi kalau langitnya itu lagi cerah, dijamin makin bagus banget pemandangannya. Sekarang aku mau kasih lihat kalian family cabinnya. Jadi di family cabin ini ada 2 buah tempat tidur berukuran queen size. Tapi di sini itu nggak bisa tambah extra bed ya, karena space-nya itu jadi sangat terbatas banget. Tapi mohon maaf kalau kasurnya agak sedikit lecek. Soalnya tadi udah sempat ditidurin sama adik aku karena dia udah capek banget. Maklum ya, anak kecil. Terus di sini ada TV juga. Sebenarnya untuk isinya tuh hampir mirip sama yang ada di couple cabin, tapi memang ada beberapa item yang nggak ada di family cabin tapi ada di couple cabin. Yang aku suka dari masing-masing cabin ini, dia itu punya banyak banget colokan, jadi nggak akan berebutan buat ngecas HP. Terus di sini juga ada lemari yang sama persis kayak yang ada di couple cabin, tapi aku nggak tahu nih kenapa dapat gantungannya cuma 2, padahal family cabin itu kan kapasitasnya untuk 4 orang. Terus di sini ada exhaust juga, ada kaca yang full body juga yang bisa diatur mau kemana aja arahnya. Terus kalian bisa lihat di sini kalau lemarinya itu beneran kepake banget. Next, masih sama, di sini juga ada buku menu. Terus ada 4 buah gelas, tapi yang satu udah dipakai sama papaku untuk bikin kopi. Terus di sini kita juga mau intip lagi lemarinya. Nih, masih sama ya. Beneran berfungsi banget, berfungsi dengan baik. Pokoknya ini emang berguna banget sih lemarinya, bukan hanya sekedar pajangan doang. Sudah ada tempat sampah juga di samping lemari. Dan mari sekarang kita lihat lagi kamar mandinya. Nah, di sini juga sama ya, udah dilengkapi dengan sabun dan shampoo. Ada shower yang udah ada water heaternya juga. Udah ada kloset duduknya juga yang sudah dilengkapi dengan tisu dan juga gantungannya yang estetik tadi. Terus udah ada 4 buah handuk karena ini family cabin, jadi dapat handuknya 4. Di sini juga udah ada wastafel dan juga hand soap. Ada juga kaca yang cukup besar. Tapi sekali lagi aku ingetin ya, kalau di sini itu nggak dapet sikat gigi dan juga pasta gigi. Jadi lebih baik kalian bawa sendiri atau kalian bisa beli di resepsionis. Dan di sini juga kalian akan dapat 1 set bangku dan meja buat duduk-duduk santai di depan cabin. Tuh, kayak gini. Nah, ini dia pemandangan dari depan family cabin. Gak kalah bagus kan sama yang ada di depan couple cabin tadi. Emang ya di sini tuh view-nya juara banget deh pokoknya.
Nah, untuk kalian yang bawa motor, kalian bisa nih parkir di sini. Di bawah family cabin itu ada lahan yang dipakai untuk parkir motor. Dan masuknya itu dari sebelah sana, itu tanjakan gitu. Atau kalau mau parkirnya di bawah juga boleh ya. Tapi sayangnya di sini juga sama seperti yang ada di kafenya tadi, ini tuh masih belum ada pagernya gitu, atau memang konsepnya kayak gini, aku juga nggak tahu. Tapi kalau cabin yang di atas itu udah ada pagernya kayak gini nih teman-teman, jadi lebih aman kalau untuk anak kecil. Sesuai dengan namanya, Alinson Sunset Hill, hampir di semua spot yang ada di sini itu menghadap ke arah matahari terbenam. Tapi sayang di sini itu setelah aku ambil video ini malah mendung dan kabut itu turun, jadinya aku nggak dapet ngelihat sunset. Kalau bisa ngelihat sunset di sini tuh pasti bakal bagus banget. Next, aku mau kasih lihat kalian tanjakan yang tadi aku bilang. Jadi tanjakan ini itu dasarnya dari pecahan yang mau ke arah front office dan yang lurus itu. Nah, ini tuh tanjakannya, tembusnya tuh ke sini. Di sini juga tadi kita bisa lewat untuk parkir motor ya. Dan ini untuk naik lagi itu masih ada parkiran mobil yang di atas. Jadi kalau kalian mau parkirnya itu di atas, kalian bisa parkir di sini. Atau kalau kalian mau parkirnya di bawah aja, kalian bisa parkir di depan front office dan resto tadi yang ada di bawah. Cuma memang di sini tuh tanjakannya cukup sangat terjal. Jadi sekali lagi aku ingetin, make sure kendaraan kalian itu harus sehat dulu sebelum kesini. Nah, ini dia parkir mobil yang tadi aku bilang. Emang masih belum rapi ya. Kalau kalian yang mau ke kolam renangnya, jadi dari sini tuh masih naik terus lagi ke atas. Dan ini dia view kolam renangnya. Di atas sini sudah ada tempat untuk bilas dan juga toiletnya. Dari sini kalian juga bisa langsung ngeliat pemandangan bukit yang super indah banget. Dan kenapa bisa sedekat ini? Karena memang Alinson itu sendiri dibangun di atas lahan perbukitan yang udah lumayan tinggi. Jadi dia itu emang letaknya di paling atas gitu. Dan ini dia spot terbaik yang ada di Alinson Sunset Hill. Apalagi kalau bukan pemandangan langsung ke arah Gunung Gede Pangrango. Setelah puas memandang best view yang ada di Alinson, sekarang aku mau ajak kalian lihat fasilitas apa aja yang ada di sini. Jadi ini aku tuh ada di depan taman bermain anak. Di sini ada satu set perosotan dan berbagai macam jenis ayunan. Selain itu, di sini juga ada trampolin, tapi trampolinnya ini dikunci atau digembok. Jadi kalau kalian mau main trampolin, kalian harus beli tiketnya dulu sebesar 15.000 dan kalian bisa beli tiketnya di resepsionis atau front office. Next, di samping taman bermain itu ada kandang kelinci. Jadi untuk kalian yang mau kasih makan kelincinya, itu kalian juga bisa beli tiketnya di resepsionis atau front office seharga 25.000. Selain menghibur, ini tuh bisa dijadikan juga sebagai wadah untuk anak belajar berani, sekaligus dia bisa lebih menyayangi binatang. Sekarang aku mau kasih lihat kalian gimana suasana yang ada di dalam cabin kalau malam hari. Jadi di kanan kirinya itu ada downlight yang super bagus banget. Terus di atas tempat tidur juga ada lampu tidur yang gak kalah bagusnya kalau udah dinyalain kayak gini. Dan ini dia view city light yang bisa kalian lihat dari depan cabin. Gimana? Bagus banget ya. Padahal di sini tuh situasinya masih mendung dan masih ada kabut, tapi tetap kelihatan bagus banget. Kalau yang satu ini adalah view cabin yang dilihat dari bawah. Sekarang aku mau makan malam dan ini aku akan kasih lihat pemandangan di sekitar Alinson Sunset Hill.
Dan di situ ada tenda yang nanti mungkin akan dipakai untuk camping, cuman untuk saat ini masih belum dibuka untuk camping areanya. Untuk makan malam kita memilih memesan satu set nasi ayam dan cuma beda di bumbunya aja, dan ini rasanya enak banget. Ini dia suasana dan pemandangan yang aku dapat ketika di pagi hari. Berhubung kemarin itu aku lupa nge-shoot tempat cuci piringnya, sekarang aku shoot aja. Tapi di sini mohon maaf banget kalau kalian lihat ini basah karena emang semalam itu hujan. Karena letaknya yang ada di samping cabin, jadi otomatis dia basah saat kehujanan. Nah, sekarang aku mau sarapan dulu, dan ini adalah situasi yang ada di Cafe Bukit Senja. Bisa dipastikan kalau pagi hari kayak gini, tamu yang datang ke sini itu adalah tamu yang menginap. Terus kalian akan ditawarin mau ambil teh atau mau ambil kopi, terserah. Kalian bisa ambil sepuasnya dan kalian juga bisa refill sepuasnya. Untuk sarapannya itu ada nasi goreng dengan topping ayam suwir, telur ceplok, lalapan, ada acar dan juga ada kerupuknya. Dan sekarang aku mau kasih lihat kalian daftar menu yang ada di Cafe Bukit Senja. Ini dia untuk daftar menunya. Untuk harganya sendiri menurut aku masih terjangkau banget, masih worth it untuk sekelas cafe dengan pemandangan yang super bagus kayak gini. Ditambah lagi makanannya juga enak-enak banget. Dan ini adalah harga untuk menginap di Alinson Sunset Hill, dan saat ini masih dalam periode promo. Jadi kalau seandainya kalian mau menginap dalam jangka waktu dekat, kemungkinan kalian masih akan bisa dapat di harga promo ini. Oke, mungkin segini dulu video dari aku. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalahin tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Happy holiday and see you on my next video. Bye-bye.